Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas perbedaan struktur molekuler otot cepat dan otot lambat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tisya Salma Maliha, NIM 6211420070. Lanjut. Saya Khairul Maulana Yas, NIM 62114-269. Ada Dio Alif Permana, NIM 62114-20066. Dan Nanang Yusuf, NIM 62114-279. Next. Seperti yang kita ketahui, prestasi atlet-atlet Indonesia masih tertinggal bila dibanding dengan atlet-atlet negara lain, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara yang prestasi olahraganya sudah maju. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi kita untuk mencari kelemahan dan kekurangan atlet-atlet kita. Untuk mencapai prestasi olahraga yang baik perlu ditunjang faktor antara lain. 1. Latihan yang teratur dan terprogram dengan baik. 2. Gizi yang memadai. 3. Motivasi. 4. Bakat dalam bidang olahraga. 5. Dan lain-lain. Bakat tiap atlet berbeda, tergantung dengan susunan jaringan tubuhnya. Salah satu perbedaan susunan jaringan tubuh atlet yang menyebabkan kemampuan seorang atlet berbeda yaitu otot, khususnya otot rangka. Next. Oke. Selanjutnya ada serabut. Secara anatomi, serabut otot manusia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada otot rangka atau otot lurik. Yang kedua ada otot polos atau otot visceral. Dan yang ketiga ada otot jantung. Khusus mengenai otot rangka manusia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu otot serabut merah dan otot serabut putih. Tiap orang dilahirkan dengan perbandingan antara serabut otot merah dan serabut otot putih yang berbeda. Serabut otot putih disebut pula uni otot cepat, sedangkan serabut otot merah disebut uni otot lambat. Antara kedua macam serabut otot tersebut, terdapat perbedaan kemampuan fisiologi maupun biokimiawi. Serabut otot putih sangat baik untuk menimbulkan kontraksi yang cepat dengan intensitas yang tinggi, yang berlangsung dalam waktu yang singkat. Energi yang diperoleh secara anaerob. Contoh, lari sprint, angkat berat, binaragawan, dan lain-lain. Serabut otot merah atau otot lambat sangat baik untuk aktivitas yang memerlukan waktu yang lama. Kecepatan kontraksinya lambat, tapi tidak cepat lelah. Energinya diperoleh secara aerobik. Serabut otot merah mengandung mioglobin dan enzim oksidasi yang tinggi, sehingga baik untuk kinerja aerobik. Waktu yang diperlukan oleh serabut otot cepat untuk menimbulkan tegangan otot yang maksimal hanya kurang lebih 1/3 dari waktu yang diperlukan oleh serabut otot lambat. Next. Perbedaan lain yang penting antara kedua macam otot tadi ialah kekuatan kontraksi ototnya. Serabut otot cepat dapat menghasilkan 2 kali lebih kuat kontraksi ototnya daripada serabut otot lambat. Besar kecilnya kekuatan kontraksi yang dihasilkan otot tergantung dari besarnya serabut otot dan jumlah serabut saraf yang mempersarafi otot tersebut. Pada serabut otot cepat, jumlah serabut ototnya lebih banyak, serta ukurannya lebih besar bila dibandingkan dengan serabut otot lambat. Sifat lain otot secara umum dapat dipengaruhi oleh rangsangan dan latihan yang intensif. Perubahan yang bisa terjadi akibat latihan yang intensif ialah peningkatan kapasitas oksidasi masing-masing serabut otot. Perubahan-perubahan lainnya antara lain bertambah besarnya serabut otot, bertambah banyaknya kapiler yang aktif, bertambah banyaknya mitokondria dalam serabut otot, dan perubahan komposisi kimiawinya. Walaupun latihan yang intensif dapat menyebabkan perubahan serabut otot, satu hal yang tidak dapat dirubah ialah komposisi serabut otot cepat. Dengan latihan intensif tidak dapat merubah serabut otot cepat menjadi serabut otot lambat dan sebaliknya. Berikut adalah tabel beberapa perbedaan karakter antara serabut otot cepat dan serabut otot lambat. Bisa diamati atau bisa di-skip untuk mempelajari lebih lanjut. Next. Untuk kesimpulan,
Otot rangka manusia terdiri dari dua macam serabut, yaitu serabut otot cepat dan serabut otot lambat. Tiap orang dilahirkan dengan perbedaan jumlah serabut otot cepat dan serabut otot lambat, atau beda bakat. Latihan yang intensif dan teratur tidak bisa merubah serabut otot cepat menjadi serabut otot lambat dan sebaliknya. Untuk mencapai prestasi olahraga yang baik, mutlak dibutuhkan bakat selain latihan yang intensif dan terprogram. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.